Konnichiwa minasang, hari ini saya akan menjelaskan beberapa bungkai yang sudah dijelaskan oleh Yanto Sensei tadi pagi. Dan langsung saja ke bungkai yang pertama. Bungkai yang pertama yaitu bentuk futsu. Kata sifat i nya di bawah, kata sifat na pun sama, dan kata benda memakai partikel no ya minasang. Ditambahin baai wa pun boleh, tetapi wa di sini boleh dihilangkan dalam kalimat ya minasang, yang berarti jika ataupun kalau. Contoh kalimatnya yaitu mainichi taigo o benkyou suru baai jojuni narimasu, yang berarti jika ataupun kalau akan belajar bahasa Thailand setiap hari akan menjadi pintar. Yang kedua yaitu tokalau. Tokalau di sini bersifat pasti ya minasang. Bentuk jiso atau kata sifat ito, kata sifat na dirubah ke da, dan juga kata benda memakai da lalu to, yang mempunyai dua makna yaitu kalau dan juga ketika. Jika di kalimatnya memakai memakai to, kalau pasti bersifat pasti di ujung kalimatnya, rata-rata ataupun biasanya memakai take di ujung kalimatnya ya minasang. Contohnya yaitu kono botang o suto do aga akimasta, yang berarti kalau menekan tombol ini pintunya telah terbuka, yaitu kegiatan yang sudah terjadi ya minasang. Ketika menekan tombol ini, kegiatan yang sudah terjadi udah pasti pintunya terbuka ya minasang. Contoh kalimat yang kedua yang memakai kata benda ya minasang, nichiyo bidato gakko wa yasumi desta, yang berarti kalau hari Minggu, yang bersifat pasti ya minasang. Kalau hari Minggu sekolah telah libur, sudah pasti libur. Hari Minggu sudah pasti libur sekolahnya ya minasang. Toh kalau di sini bersifat pasti, beda dari bentuk kalau yang lain. Unpo yang kedua yaitu nagara. Kata kerja masnya dicoret ditambahin nagara, yang berarti sambil ya minasang. Nagara di sini terjemahannya dari awal kalimat ya minasang. Contohnya yaitu ongaku o kiki nagara benkyou shimasu, yang berarti, dan cara terjemahnya dari nagara terlebih dahulu ya minasang, terjemahnya awal, sambil mendengarkan musik akan belajar. Lanjut yang ketiga ya minasang, kata kerja mas yasui. Kata kerja masnya dicoret ditambahin yasui des, yang berarti mudah di. Dan yang kedua kata kerja masnya pun dicoret ditambahin nikui des, yang berarti sulit di ataupun susah di. Contoh kalimat yang menggunakan yasui yaitu kono afuriwa sukai yasui no de mainichi sukatteimasu, yang berarti aplikasi ini karena mudah digunakan ataupun mudah dipakai ya minasang, masih memakai setiap hari. Contoh kalimat yang kedua kono sensei no nihongo wa sukoshi kiki nikui desta, yang berarti bahasa Jepang guru ini sedikit telah sulit didengarkan. Kedua bunpo ini yasui maupun nikui ya minasang, yaitu bentuk kata sifat i ya minasang. Lanjut yang keempat ya minasang, sumimasen di sini salah nulis, domo sumimasen desta. Kata kerja bentuk masnya dicoret, kata sifat kata sifat na pun dicoret semuanya ya minasang, ditambahin sugi mas, yang berarti terlalu banyak. Berarti gimana sih minasang? Terlalu ataupun banyak ya, dalam konteks berlebihan. Contoh kalimatnya yaitu mainichi gemoshi sugiruto benkyou suru jikan ga naku ni narimashita, yang berarti to di sini berarti kan ketikanya minasang bisa yang tadi saya jelaskan. Ketika akan terlalu banyak bermain game setiap hari, waktu akan belajarnya telah habis. Yang kelima bunpo sodes. Kata kerja mas dihilangin, kata sifat kata sifat na pun dihilangin ya minasang. Kata benda langsung tempel saja ke sodes, yang berarti punya tiga makna ya minasang, sepertinya, kayaknya, dan juga kelihatannya. Dan untuk i di sini dirubah ke yoi, i nya dihapus ditambahin sa ya minasang, diganti sa sumimasen menjadi yosa sodes, sepertinya baik gitu minasang.
Untuk nai sendiri, i-nya tinggal ditambahin sa, ditambahin sodes, nasa sodes. Berarti kelihatannya tidak. Dan untuk sona, untuk di tengah kalimat ya minasang, sona di sini lalu ketemu kata benda bisa diartikan juga dengan yang. Dan untuk soni ketika bertemu dengan kata kerja di ujung kalimat maupun di langsung bertemu kata kerja bisa diartikan ninya bisa diartikan dengan ya minasang, dan nanya bisa diartikan yang. Contoh kalimatnya yaitu yang menggunakan sona, kono ni mochua omo sho na node iso ni hakobi masyo, yang berarti barang ini karena yang sepertinya berat, maukah di titik-titik yang sudah pernah saya jelaskan ya minasang, bentuk masyoka, maukah diangkut bersama. Contoh kalimat yang kedua yang menggunakan soni ya minasang, kodomo tachi wa tanoshi soni asondeimasu, yang berarti anak-anak sedang bermain dengan kelihatan senang. Oh ya sumimasen ya minasang, di sini kurang ka masyonya saja tadi, baru ditambahin kanya masyokam yang berarti mau kadi. Yang kedua masih dalam bentuk sodes ya minasang, tetapi ini memakai futsu sodes kata sifat i, sodes kata sifat nanya dirubah ke da kata benda, memakai eda ya minasang, lalu sodes yang berarti katanya ataupun kabarnya. Dan katanya di sini boleh memakai toi mas ya minasang, yang sudah pernah saya jelaskan. Dan cara ngerubah sebelum tonya di sini sama persis seperti so di sini ya minasang, futsu kata sifat ida atau benar dah. Contoh kalimatnya yaitu Tanaka sangwa sarai suni hong iku sodes, yang berarti saudara Tanaka katanya akan pergi ke Jepang 2 minggu ke depan. Yang terakhir yaitu mengawinkan bentuk kalau i dan juga sodes. Kalau i sodes yang berarti katanya sebaiknya, bentuk kalau yosa sodes yang berarti sepertinya, sebaiknya ataupun kayaknya maupun kelihatannya, bebas mau memakai mana saja ya minasang. Contoh kalimat yang pertama yang menggunakan bentuk kalau i sodes yaitu Nihongo ga motto joju ni naritai nara mainichi nihongo o benkyo sureba iso desu, yang berarti kalau ingin menjadi lebih pintar bahasa Jepang, katanya sebaiknya belajar bahasa Jepang setiap hari. Dan untuk contoh kalimat yang menggunakan yosa sodes yaitu Indoe Ryoko Surutoki Indono Bunkaya Manao Benkyo Shite Yosa Sodes, yang berarti saat ataupun ketika saat akan berjalan-jalan ke Jepang ke India sepertinya sebaiknya belajar budaya dan tata krama India. Di sini bentuk kalau di sini bebas mau memakai mana saja minasang, tara, nara, to maupun sureba pun bebas ya minasang. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Domo sumimasen deshita.